Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel gua First Code Rider, tempatnya sharing berbagai ilmu tentang pemrograman. Seperti biasa, gua selalu berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat, fit, dan mood yang bagus ya, supaya kita semua bisa mengikuti video pembahasan kali ini dengan maksimal, begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Pada video pembahasan kali ini, gua mau membahas tentang tipe data, variabel, dan value, begitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti materinya, gua mau mengulas dulu nih tentang pembahasan yang kemarin ya. Oke, sebelumnya kita buka aja dulu deh aplikasi DFC++-nya ya. Gua persilakan buat teman-teman yang belum buka, silakan kalian buka dulu aplikasinya. Dan buat teman-teman yang udah buka aplikasi DFC++-nya, kita langsung bikin file baru gitu ya, dengan cara menekan Ctrl N. Oke teman-teman, kalau sudah membuat file baru seperti ini, kita langsung saja menuliskan struktur dasar bahasa pemrograman C++-nya. Oke teman-teman, kalau sudah ditulis seperti ini ya, kita langsung, gue mau ngejelasin dulu nih yang pertama tentang command line ya. Nah, cara menuliskan command line ini seperti ini. Cara menuliskan komentar ya. Nih, kayak gini teman-teman. Menggunakan slash 2 kali, kemudian kita isi komentar ya. Misalnya gini. Nah, jadi komentar itu apa sih teman-teman? Nah, jadi komentar itu ya merupakan sebuah catatan untuk penjelasan atau sebagai penanda kode program, teman-teman. Komentar ini hanya untuk kita saja gitu, sebagai penulis programnya gitu ya. Jadi kita nandain nih, misalkan ada kode program A, kita tandain dengan misalnya ini kode untuk apa gitu kan. Kemudian ada kode program B, kita tandain ini kode program bagiannya apa, kayak gitu teman-teman ya. Atau bisa juga untuk menjelaskan seperti nantilah di dalam video ini teman-teman bakalan lebih paham lagi gitu ya. Kita lanjut saja dalam penulisan komentar yang kedua, yaitu menggunakan slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan banyak komentar gitu ya, bahkan di baris yang berbeda. Banyak komentar gitu ya. Di sini bisa ya, di sini bisa. Begitu teman-teman. Berbeda dengan yang untuk satu line aja. Hanya bisa menuliskan komentar sebanyak-banyaknya, tapi di dalam satu baris saja. Tidak bisa dia ketika dia sudah keluar dalam barisnya, dia sudah berbeda, sudah masuknya ke kode program, begitu teman-teman. Begitu juga dengan yang ini, kalau dia sudah keluar dari penutup komentar ini ya, misalkan di sini, dia sudah berbeda, begitu. Oke, nanti kita lanjut saja di video pembahasan materinya. Nanti juga teman-teman bakalan paham gitu ya. Oke, yang kedua, gue mau bahas tentang cout. Cout ini fungsinya adalah untuk menampilkan tipe data ya, atau apapun lah gitu ya, ke layar, begitu teman-teman. Ketika nanti di compile ya. Oke teman-teman, kita coba ya. Seperti ini sintaks penulisannya, teman-teman diperhatikan. Jadi cout terus buka kurung siku ke kiri ya, buka kurung siku tuh sebanyak 2 kali. Kemudian kita coba masukkan tipe data string ya sebagai teks. Di sini misalkan hello world aja. Hello world. Oke, sekarang kita compile and run. Oh, kita save dulu ya. Tipe data, variabel, dan value, begitu aja. Oke, kita compile and run. Nah, dia akan muncul tulisan hello world, begitu teman-teman ya. Jadi fungsi dari cout ini adalah untuk menampilkan teks ini, begitu teman-teman. Nah, di sini gue sekalian ngejelasin tentang komentar ya. Misalkan ini adalah fungsi cout. Kita compile and run.
Sekarang kita lihat. Nah, cout ini hanya menampilkan hello world, tapi tidak menampilkan ini. Alasan yang pertama, karena cout ini sudah ditutup oleh semikolon ya. Jadi semikolon ini atau titik koma ini fungsinya adalah sebagai penutup ya, kode yang kita buat dalam baris ini misalnya gitu. Jadi ditutup sampai sini gitu. Kesininya tidak dilanjutkan atau mungkin menjadi kode yang lain. Alasan kedua, ini merupakan komentar ya teman-teman. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa komentar itu tidak akan dibaca oleh komputer begitu. Sehingga nantinya tidak akan ditampilkan ke layar. Begitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya gue mau membahas tentang endline ya. Nah, apa sih fungsi dari endline? Kita langsung lihat aja di sini, misalkan hello Bandung ya, Bandung aja ya, karena itu tempat kelahiran gua. Kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan teman-teman, ketika gua menuliskan hello world pada cout yang pertama, itu ada di line pertama ya dalam tampilan ini. Nah, dan ketika gua menuliskan hello Bandung itu ada di line kedua ya. Itu fungsi endline ya. Secara definisinya itu endline itu berfungsi untuk mengakhiri baris. Kalau teman-teman pernah ngetik-ngetik di Microsoft, pasti teman-teman pernah menggunakan fitur endline dengan menggunakan enter begitu teman-teman, untuk membuat baris baru gitu ya. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan kita tidak menggunakan fungsi endline di sini akan seperti apa. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Dia tidak turun ke bawah di hasilnya ini. Kenapa? Karena komputer itu tidak membaca karakter putih ya. Karakter putih itu bisa spasi, bisa new line gitu ya. Kan itu termasuk karakter putih kosong gitu. Oke, itu tidak akan dibaca oleh komputer. Begitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya nih, gue mau jelasin sedikit aja tentang ini. Jadi simpelnya return 0 itu kita memberitahukan kepada komputer bahwa program telah selesai dieksekusi dan tidak ada masalah begitu, dan akan mengembalikan nilai 0 begitu ya teman-teman, simpelnya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, untuk pembahasan itu udah selesai ya teman-teman, udah paham ya. Kita langsung ke inti videonya, yaitu membahas tentang tipe data terlebih dahulu. Oke, kita buat komentar seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah tipe data. Nah, tipe data yang ke-1 itu ada yang namanya string, teman-teman. String itu fungsinya adalah untuk menampung teks ya. Jadi tipe data yang berfungsi untuk menampung teks. Gitu. Oke, kita coba jelaskan dulu di sini ya. Tipe data, jangan gitu deh, kepanjangan. Menampung teks gitu aja ya, atau kalimat gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada integer. Nah, integer ini fungsinya adalah untuk menampung bilangan bulat. Nah, dan biasanya digunakan untuk proses aritmatika ya. Teman-teman tahu kan bilangan bulat itu contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. 75, 100, 105, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Berbeda lagi dengan ini. Float. Nah, float juga sama, untuk numerik juga, menampung bilangan juga. Akan tetapi fungsinya untuk menampung bilangan pecahan teman-teman. Atau bilangan desimal seperti itu ya. Menampung bilangan desimal atau pecahan. Contohnya apa teman-teman? Contohnya 85,5, 1,2, 3,5, 4,7 dan lain-lain gitu. Jadi koma-komaan gitulah istilahnya ya kalau kata anak sekolah tuh. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya double. Jadi kalau double itu sebenarnya sama fungsinya seperti float ya. Jadi menampung bilangan desimal atau pecahan begitu ya. Akan tetapi dia lebih digitnya bisa lebih banyak begitulah teman-teman ya. Kapasitasnya lebih besar gitu dibanding float begitu ya. Kemudian untuk tipe data yang selanjutnya itu ada yang namanya char.
Nah, tipe data char ini dia hanya dapat menampung satu karakter saja ya. Misalkan cuman bisa 5 atau 6, nggak bisa dia ngisi 5, 6 misalnya. Atau kalau nama Iksan itu nggak bisa, dia hanya bisa huruf N misalkan, atau I atau U gitu. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kemudian yang terakhir ada tipe data boolean. Boolean itu dia hanya dapat menunjukkan true and false saja ya. True and false. Yang nantinya kalau false ini akan ditandai dengan angka 0, kemudian true ini akan ditandai dengan angka 1. Begitu teman-teman untuk tipe data. Kemudian berikutnya ada lagi variabel ya. Untuk variabel ini mungkin teman-teman udah nggak begitu asing ya. Dari SMA kita belajar ada aljabar ya. Kita pasti udah mengenal variabel gitu. Nah, variabel ini fungsinya adalah sebagai wadah untuk menampung nilai atau value gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ini di sini ada yang namanya value kan. Kita bahas 3 aja. Ada tipe data, variabel, dan value gitu. Kalau value itu fungsinya sebagai isi ya, atau ya nilai ya. Value itu kan nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel, begitulah. Oke teman-teman, paham ya? Kalau misalkan gue buat analoginya kayak gini, di dalam ketiga pembahasan kita ini, tipe data, variabel, dan value, gue analogikan tipe data itu sebagai jenis, emang jenis sih. Variabel ini sebagai wadah, value ini sebagai isi. Oke. Gue analogikan kepada makanan dan minuman ya, biar teman-teman gak lapar gitu kan. Nih, semisalnya tipe data atau jenisnya itu gue analogikan ke dalam makanan dan minuman. Kemudian variabelnya itu merupakan wadahnya, dan value itu merupakan isinya, begitu ya. Misalkan gue di sini punya tipe data atau jenis makanan, ya. Kemudian wadahnya gue pakai piring, ya, dan gue isikan dengan nasi kuning, begitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung memanggil variabelnya, misalkan langsung piring, gitu. Nah, piring ini bingung, komputer itu ini piring mau dipakai buat apa gitu kan? Komputer akan bertanya, ini piring bakalan dipakai buat apa gitu, mau diisi apa gitu kan. Nah, komputer akan bingung teman-teman. Maka kita harus memanggil dulu jenisnya, makanan gitu kan. Oh, berarti buat nampung makanan nih gitu kan. Dan nanti di prosesnya pun akan dikunyah, seperti itulah ya analoginya gitu. Ketika kita memanggil tipe data minuman misalnya ya, memanggil tipe minuman atau jenis minuman, kita baru panggil variabelnya gelas. Nah, nanti si gelas ini sebagai wadah ini mau diisikan apa? Yaitu es jeruk gitu kan. Nah, begitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Jadi kita harus memanggil dulu tipe datanya, baru kita panggil variabelnya, atau menyebutkan dulu tipe datanya nih apa nih, gitu kan, baru kita panggil variabelnya, terus kita isi gitu. Oke teman-teman, kemudian di sini ada aturan penulisan variabel ya. Jadi untuk yang pertama itu tidak boleh diawali dengan angka gitu ya. Teman-teman tidak boleh memasukkan misalnya variabel 1 nama, 2 nama, 3 nama gitu, tidak boleh. Dan teman-teman juga tidak boleh menggunakan angka saja gitu untuk digunakan sebagai variabel gitu, tidak boleh. Akan tetapi teman-teman boleh mengisi atau membuat variabel misalkan seperti ini. Nama 1, nama 2, nama 3 itu boleh, karena teman-teman tidak menggunakan variabel yang diawali dengan angka begitu. Oke, kemudian yang kedua, huruf besar dan huruf kecil merupakan variabel yang berbeda ya. Ketika teman-teman misalnya menggunakan variabel A kecil, kemudian diisikan dengan value 1 atau angka 1, kemudian teman-teman ingin men-coutkan ya, atau menampilkan variabel tersebut ke layar,
teman-teman malah memanggil variabel A besar misalnya. Nah, itu teman-teman tidak akan muncul hasilnya karena teman-teman menggunakan A kecil sebagai variabel yang diisikan dengan angka 1, bukan A besar ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tidak boleh menggunakan karakter putih atau spasi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan underscore sebagai alternatifnya. Kemudian untuk yang keempat itu tidak boleh menggunakan simbol gitu ya. Jadi itulah beberapa aturan dalam penulisan variabel teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham. Kita langsung aja ke pembahasannya di bawah sini ya. Ini dihapus aja. Oke teman-teman, kita coba ya tipe data string. Diperhatikan ya sintaks penulisannya ya. Sintaks itu peraturan penulisannya begitu. Jadi sintaks penulisannya itu string, misalkan nama, kemudian menggunakan tanda kutip seperti ini ya untuk mengisikan value-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi string nama sama dengan kemudian tanda kutip 2, kemudian isikan value-nya begitu. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita coba cout-kan di sini. Kita ketik di sini nama, compile and run. Nah, maka di sini akan muncul Iksan Budiman Putra. Nah, kenapa kok bisa teman-teman? Kenapa kok bisa muncul nama Iksan Budiman Putra di sini? Padahal yang di-cout-kan nama. Nah, seperti ini. Kita kan tadi udah panggil ya tipe datanya itu string. Kemudian kita panggil variabelnya itu nama, kemudian kita isikan dengan value Iksan Budiman Putra, teman-teman. Jadi fungsi dari variabel ini adalah untuk menampung, ingat tadi ya, untuk menampung ya sebagai wadah gitu, untuk menampung value atau isi begitu. Jadi nanti variabel ini akan digantikan isi ini akan diwakilkan oleh variabel begitu. Jadi ketika kita panggil nama di sini, isinya lah yang akan muncul. Begitu ya teman-teman, paham ya? Oke, itu untuk string. Kemudian yang kedua ada integer. Perhatikan tipe penulisannya. Ini gue ada salah ketik ya. Integer gitu ya. Nah, seperti ini penulisannya int gitu ya. Terus gue coba isikan dengan A. Misalkan A-nya itu 1. Oke, begitu ya. Kemudian gue cout-kan di sini. A. Maka dia akan muncul angka 1 begitu ya. Ini gue ini aja dulu, kita matikan dulu ya menggunakan komentar. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini akan muncul 1 begitu ya teman-teman. Kita lihat lagi. Nah, sini akan muncul 1. Kenapa? Karena integer yaitu tipe data ya, kemudian kita panggil variabelnya itu A yang mewakilkan value-nya angka 1. Jadi ketika kita panggil variabelnya di bawah ya di cout ini, maka akan tampil angka 1. Begitu ya teman-teman. Oke, dan tadi itu integer itu merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 700, 1000 gitu ya. Intinya bilangan bulat. Kemudian min 1, min 2 itu termasuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba masukkan 1,5. Apakah bisa? Nah, yang muncul adalah angka 1. Kenapa? Yaitu tadi, karena integer itu hanya menampung bilangan bulat, bukan desimal. Nah, lalu untuk menampung bilangan desimal, itu kita pakai yang mana? Nah, kita pakai ini ya teman-teman, float. Nah, yang ketiga ya, menampung bilangan desimal atau pecahan. Sekarang kita coba float ya tipe datanya, terus kita panggil variabel A. Kemudian kita gunakan angka 1 juga sebagai value-nya. Nah, kemudian kita cout-kan lagi di sini A. Kita cek teman-teman. Nah, angka 1 yang muncul ya, karena kita mengisikan angka 1 sebagai value atau isi dari variabel A begitu ya. Maka ketika dipanggil yang muncul adalah angka 1. Pada dasarnya itu ini adalah 1,0 teman-teman ya. Karena dia tipe datanya float, tapi sama aja ya. Oke.
Kemudian gimana kalau misalkan kita mau isi 1,9? Yang muncul apa nih? Kita cek. Nah, maka dia akan muncul 1,9. Berbeda ketika tadi kita coba menggunakan tipe data integer, lalu kita masukkan angka desimal, yang muncul hanya angka 1 gitu. Tapi kalau kita gunakan float ya, kita masukkan angka desimal dan angka itulah yang keluar atau yang muncul, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut lagi. Ada tipe data double. Double itu sama aja ya, jadi kita lewat aja, sama aja seperti float. Dan sintaks penulisannya pun sama. Kemudian ada char ya teman-teman. Nih untuk char, tipe data char ya, sintaks penulisannya kayak gini, menggunakan kutip 1 ya. Jadi misalkan kita isikan value ya 1 ya, terus kita coutkan di sini. Sorry teman-teman, variabelnya lupa. Nah gitu ya, kita coutkan variabel A, muncul angka 1 gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau misalkan kita tulis 12? Yang muncul apa nih? Nah, yang muncul adalah angka 2-nya saja ya, teman-teman. Kenapa? Karena seperti pada penjelasannya di sini, char itu hanya menampung 1 karakter saja, gitu ya. Dan yang dibaca itu adalah karakter yang paling ujung, teman-teman. Misalkan gue mau mengisikan nama gue ya, Ihsan. Kemudian kita compile and run. Nah, di sini hanya huruf N-nya saja yang muncul. Begitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman paham ya tentang tipe data char ini. Oke, kemudian yang berikutnya ada boolean. Nah, untuk tipe data boolean itu bool ya, cara sintaks penulisannya itu. Kemudian kita misalkan tes saja deh. Karena boolean itu untuk menampilkan bahwa ini benar atau salah ya, kita coba gunakan operator pembanding gitu ya. Itu kita cout atau gini deh, tes. Jadi kita value-nya isi dengan 7 lebih besar daripada 2 gitu ya. Ini kan betul ya, true ya hasilnya, bahwa nanti akan ditampilkan angka 1. Kenapa? Karena bernilai benar. Nah, jadi benar itu true ya, akan diwakilkan dengan angka 1. Oke, kita coba cek di sini, kita coutkan tes F11. Oke. Nah, artinya ini tes dengan value 7 lebih besar daripada 2 ini adalah benar ya, atau true. Kalau misalkan kita rubah, misalkan jadi lebih kecil, jadi 7 itu lebih kecil daripada 2, hasilnya akan menjadi 0 atau false ya teman-teman ya, begitu ya. Jadi itu fungsi dari tipe data boolean. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video pembahasan kita ini ya. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya sampai beres. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kesehatan. See you in the next video.